mengucap syukur lagi kepada Tuhan atas hari dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan saat ini, hari Minggu menjelang akhir dari bulan Juni. Dan kita percaya saat ini dimanapun kita beribadah, Tuhan dengan kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Penuh dengan ucapan syukur, rasa bahagia, kita bisa beribadah lagi pagi ini dengan segala keadaan kita masing-masing. Saya percaya firman Tuhan selalu memberikan kekuatan, pengharapan baru kepada kita, bahkan iman yang semakin kuat kepada janji firman Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah membiarkan, meninggalkan kita sedetik pun. Siapapun kita, percaya Tuhan mengasihi kita semua. Pagi ini kita siap kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kita siap untuk memuji Tuhan dan mempersembahkan kehidupan kita, semakin berserah kepada pribadi Tuhan. Sebab itu, bersama dengan keluarga dan juga orang tua rohani, saya sampaikan selamat pagi kepada kita semua. Salam dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Segera kita akan mulaikan ibadah kita bersama. Kita memuji satu pujian yang berjudul Ku Berserah. Dan saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur pagi ini karena segala kasih karunia Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan, haleluya. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Kita naikkan tangan kanan kita kepada Tuhan.
yang merasakan segala kebaikan Tuhan, mari naikkan tangan kanan dimanapun kita berdiri. Tuhan, pegang seluruh hidupku. Kita memohon saat ini, pegang hidupku Tuhan. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Dua tangan kita naikkan kepada Tuhan. Serah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Berserah, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kembali kami datang kepada Engkau Tuhan pada pagi ini untuk menyerahkan kehidupan kami lagi kepada pribadi-Mu. Haleluya. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, kami inilah persembahan kehidupan kami pagi ini di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami melalui ibadah yang kami kerjakan pagi ini di hadapan Tuhan. Inilah kehidupan kami yang telah mempersiapkan diri kami masing-masing, bahkan nikah-nikah kami, keluarga-keluarga kami siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Kiranya kembali kami menerima kasih karunia Tuhan saat ini, karena kami sadar jika kami boleh berada sampai saat ini Minggu 28 Juni 2020 ini karena kasih karunia Tuhan yang menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Dari kami yang tertua sampai kepada anak-anak kami yang kecil, kami tidak terluput dari sasaran hadirat pribadi Allah. Sebab itu pagi ini kami percaya dimanapun umat Tuhan berada, kami sudah merasakan kasih sayang Tuhan yang berlaku atas kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau mempersembahkan kehidupan kami. Kami mau memuji membesarkan nama Tuhan. Dan kami yakin Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tahu, Engkau kenal, Engkau melihat apa yang sementara kami rindukan, apa yang sementara kami harapkan, dambakan melalui firman Tuhan yang akan kami terima sebentar, khusus dalam persekutuan bersama dengan tubuh dan darah-Mu sebentar ya Tuhan. Kiranya sucikan kami, perdamaikan kami, ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk beribadah kepada Tuhan pagi ini. Dan sebelum kami lanjut dalam memuji nama Tuhan, kami kembali satu hati untuk memanggil nama Yesus yang berkuasa untuk menghancurkan pekerjaan iblis dunia daging dalam bentuk apapun. Bahkan jika ada yang sakit di rumah sakit, dalam pemulihan dan sebagainya ya Tuhan, kami satu hati berseru memanggil nama-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir, kami hancurkan pekerjaan iblis dunia daging dalam bentuk apapun. Engkau pergi keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kekuatan, kuat kuasa, kasih karunia menyertai kami, dan pekerjaan iblis dunia daging tidak lagi menguasai pikiran perasaan kami yang mungkin selama ini kami terganggu ya Tuhan, karena apa yang kami lihat, apa yang kami dengar. Tapi saat ini kami mohon kekuatan baru melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berikan damai sejahtera di tempat tinggal kami, di tempat kediaman kami masing-masing. Berikan kenyamanan, keamanan, agar apa yang kami kerjakan tidak mengganggu tetangga kami di sebelah kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami.
Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara, pemimpin kami dari yang tertinggi sampai di pelosok tanah air. Kami percaya Engkau memberikan damai, sejahtera, kekuatan, kemampuan, khususnya bagi kami semua dalam menghadapi apa yang terjadi di hari-hari akhir ini. Kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kiranya Engkau memakai hamba untuk dapat melayani Tuhan dan sesama. Kuduskan kami semua, layakkan kami dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pada minggu ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kita. Saya percaya Tuhan bersama dengan kita semua. Saya yakin Tuhan menyertai kita dalam ibadah yang kita kerjakan. Sebab itu apapun yang terjadi, saya yakin ada gunung batu, kekuatan kita, kota benteng, penolong yang setia, itu mampu menolong tepat pada waktunya. Siapapun kita yang ada sampai saat ini yang beribadah bersama, Tuhan kenal apa yang sementara kita hadapi. Tapi sejenak, jangan kita rasakan, jangan kita pikirkan itu terlebih dahulu, tapi fokuskan diri kita, perasaan pikiran untuk beribadah kepada Tuhan pagi ini dengan penuh sukacita. Siap kita memuji Tuhan, umat Tuhan semua, siap ya? Kita bersyukur, sebentar lagi kita mengakhiri bulan Juni, ya. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata, bahkan kita akan menghadapi bulan Juli. Saya percaya tetap dalam kasih karunia Tuhan yang menyertai kita semua. Baik, segera saja kita memuji pujian dengan penuh sukacita dari nyanyian Nafiri nomor 520, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya
Tuhan tempat perlindungan kita ya. Siapa yang merasa lemah, Tuhan kuatkan saat ini. Yang merasa takut, Tuhan singkirkan rasa takut itu dengan kasih Tuhan. Ya, kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan nyatakan kasih karunia-Nya. Haleluya. Tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tuhan tempat perlindungan kita. Dimanapun kita berada, kita yakin Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Dimanapun kita berada dengan segala keadaannya, kita percaya Tuhan telah memberikan kekuatan baru kepada kita. Ya, setiap hari kita mengucap syukur, setiap hari kita berterima kasih atas segala janji firman Tuhan. Kita lanjut dalam memuji pujian kepada Tuhan, satu pujian di mana kita mau berterima kasih. Ya, karena kita akan segera mengakhiri bulan yang ke-6, hari ini tanggal 28, tinggal 2 hari lagi, dan pada hari Rabu tanggal 1 Juli kita akan mengakhiri bulan Juni dengan segala keadaannya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, yang harus kita hadapi, kita alami, kita percaya saya tidak sendiri Tuhan. Apa yang sementara kita hadapi, alami di bulan Juni ini, sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 bulan Juni, kita sendiri dengan Tuhan yang bisa merasakan, ya Tuhan, saya harus menghadapi persoalan pergumulan lagi. Tapi saya percaya Tuhan akan kuatkan, Tuhan mampukan kita. Kita yakin dengan setiap janji dari firman Tuhan itu akan menopang, memelihara kehidupan kita. Setiap janji-Mu Tuhan, kita mau berterima kasih, kita memuji pujian ini dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kita hadapi, kita alami, adakah rasa ucapan syukur, terima kasih Tuhan untuk pujian iman yang Tuhan berikan kepadaku, kepada kami. Kita memuji pujian ini. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna,
Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Hanya musik. Adakah ucapan terima kasih kepada Tuhan pagi ini? Adakah rasa syukur terima kasih Tuhan? Sampai tanggal 28 Juni 2020, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata, sehingga iman semakin kuat kepada janji firman Tuhan. Jangan iman kita lemah, umat Tuhan. Apapun boleh terjadi, bahkan semua seizin Tuhan. Tapi mari satukan hati kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa yang membangkitkan kehidupan kita. Khususnya kita yang merasa saya lemah Tuhan, saya sangat menderita. Ada kuasa firman Tuhan yang akan Tuhan nyatakan saat ini. Ada kuasa urapan Roh Kudus yang akan kita rasakan, kita terima. Memuji dengan lebih sungguh-sungguh. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah dan tiap tetes air mata. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Ada tetesan air mata itu. Perhatikan janjimu, janji kebenaran bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang pun, kapanpun. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan menolong kita semua, menolongku yang aku percaya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kita naikkan tangan kanan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu Tuhan. Dimanapun umat Tuhan berada saat ini, kiranya penyertaan-Mu nyata bagi kami. Kiranya pertolongan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Inilah seruan kami bersama saat ini. Tolong kami, berbelas kasihanlah kepada kami. Kiranya kasih karunia menyertai kami ya Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih setiamu yang selalu kami rasakan dan kami alami sampai saat ini. Sebelum kami mengakhiri bulan Juni, kami mau kembali menikmati kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Saat ini kiranya kami semua merasakan pertolongan-Mu Tuhan. Saat ini kiranya Kau bangkitkan kekuatan kami lagi. Bahkan Kau sembuhkan
sembuhkan kami, Engkau pulihkan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, rasakan kuasa yang membangkitkan kita lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya. Kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Manfaatkan waktu yang ada saat ini, dimanapun kita berada umat Tuhan. Manfaatkan. Ada pribadi Yesus. Dimanapun kita duduk, kita yakin Tuhan, saya percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang menderita sakit penyakit, apapun itu, kelemahan, sangat menderita, yakinkan diri kita saat ini, kuasa Tuhan besar atas kehidupan kita. Sehingga tetap ada ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan. Hanya ucapan syukur ya. Hanya ucapan syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Rasakan saat itu. Siapa yang merasa lemah? Kalau kita merasa saya sangat lemah Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, satukan hati kita. Suami istri yang ada, orang tua anak, keluarga Allah. Mungkin kita tahu istri sementara mengalami satu keadaan yang membuat kita menderita, kita lemah. Satu hati umat Tuhan, suami istri, orang tua anak. Mungkin kita tahu orang tua sementara menghadapi pergumulan yang berat. Orang tua tahu anak-anak menghadapi pergumulan yang berat. Satukan hati kita. Kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Tuhan hadirlah bersama dengan kami. Sembuhkan kami, pulihkan kami, selamatkan kami, tebus kami lagi ya Tuhan. Kami percaya nada pujian kami berterima kasih kepada Tuhan sampai kehadiran Tuhan. Dan dimanapun kita berada, terimalah ada mujizat-mujizat yang akan Tuhan kerjakan, Tuhan berikan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yakin ya Tuhan, Engkau ada untukku. Allah Tritunggal ada bagi kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Jangan ada keluhan, jangan ada keluh kesah, jangan ada omelan. Akan semakin memperberat suasana pergumulan kita. Ya, tapi hanya kita serahkan. Ini Tuhan, ku berserah. Aku tahu Engkau baik bagiku. Bukti kebaikan Tuhan kita akan rasakan lagi melalui firman Tuhan yang sebentar akan kita terima lagi. Khususnya sebentar persekutuan dengan tubuh dan darah. Saya percaya saat ini pribadi Allah hadir bersama dengan kita. Khususnya kita yang di rumah kita masing-masing. Khususnya bagi kita yang seorang diri. Mungkin kita merasa saya seorang diri Tuhan, dan tidak bisa suami, istri, orang tua, anak, sesama. Bahkan saya merasakan apa yang sementara umat Tuhan rasakan. Khususnya mereka yang di rumah sakit, mereka yang di rumah dalam penderitaan. Tapi kita memiliki imam besar yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Nafiri 368. Dan saya undang semua kita mau bangkit berdiri. Kiranya kekuatan Roh Kudus kita rasakan saat ini ya. Percaya ada pribadi Yesus yang akan menolong kita lagi. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuk kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami sama seperti berkarya Roh Kudus di sini.
rasakan kekuatan urapan Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa. Mari kita naikkan tangan kanan lagi kepada Tuhan. Ubahlah kami Bapa, bentuk kami sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat melalui hari demi hari bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ubahlah kami Bapa. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Bersama kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ini kehidupan kami Tuhan, yang siap untuk Engkau bentuk lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami hanya bejana dari tanah liat yang tidak ada kekuatan apa-apa. Tetapi kami percaya kami bejana di dalam tangan penjunan, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Kami rasakan di mana Engkau sementara membentuk kehidupan kami menjadi bentuk yang lebih indah. Walaupun kalau dirasa bagi daging sangat sakit ya Tuhan, sangat menderita. Bagikan proses kematian bagi daging harus kami hadapi dan kami alami. Tapi kami percaya jika Engkau memberikan satu ujian, tantangan, itu untuk membuktikan iman kami yang semakin kuat bertumbuh kepada Engkau melalui janji firman-Mu. Saat ini kiranya Kau tambahkan iman kami ya Tuhan, agar saat kami menerima firman Tuhan, kami menghargai kuasa firman Tuhan yang memperhatikan dan memilih kehidupan kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perlindungan, pemeliharaan melalui firman Tuhan yang selalu kami rasakan, baik Selasa, Kamis, bahkan saat ini hari Minggu dalam ibadah kebaktian umum kami. Kami sudah merasakan Engkau bersama dengan kami ya Tuhan. Engkau lihat apa yang telah kami persiapkan dalam ibadah kami saat ini. Dan kami yakin kekuatan baru melalui pujian kami telah Engkau berikan dan kami rasakan. Karena kami percaya Engkau berhadirat di atas pujian dari umat Tuhan. Dan kami rasakan urapan Allah Roh Kudus nyata atas kami, memberikan satu kekuatan baru, pengharapan baru, iman yang semakin kuat, bahwa Engkau akan memberikan jalan keluar kepada kami yang menghadapi persoalan pergumulan seorang diri. Tetap kami percaya ada kuasa yang Engkau berikan, dan kami tidak takut lagi. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan damai sejahtera Tuhan saat ini dimanapun kami berada. Dan kami yakin kuasa iblis dunia daging tidak lagi menguasai pikiran, perasaan, bahkan jalannya ibadah pagi ini. Karena kami telah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami telah berharap sepenuh kepada kuasa Tuhan yang berlaku atas kami. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dengan pengurapan Allah Roh Kudus, dan layakkan hamba untuk meneruskan firman Tuhan. Terimalah pujian yang telah kami persembahkan ke hadirat Tuhan, dan kami akan duduk tenang di bawah kaki Tuhan untuk terus mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang telah kami sembah. Haleluya. Amin. Silakan kita duduk kembali. Kiranya kita semua telah merasakan kekuatan baru dari Tuhan untuk kita selalu menghargai firman Tuhan yang kita terima.
sampai saat ini tetap Tuhan menjaga, memelihara, melindungi kita semua dimanapun kita berada. Melalui firman Tuhan, bahkan hubungan secara pribadi kita dengan Tuhan, itu yang memampukan kita ada sampai saat ini. Tetap yakinkan diri kita, Tuhan, apapun boleh terjadi, tapi tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Apapun bisa terjadi dan harus terjadi, dan harus kita hadapi, kita alami. Sesuai dengan pujian tadi, kita hanya berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Dan itu akan membuat kita semakin kuat, percaya kepada Tuhan. Bukan semakin lemah, semakin menderita karena persoalan, pergumulan, sakit, penyakit apapun itu. Terutama dengan bertambahnya usia, begitu banyak pergumulan baru yang harus kita hadapi. Tapi saya percaya, dimanapun kita berada, kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Bersama dengan keluarga dan juga orang tua rohani, saya sampaikan selamat pagi dan salam dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya menyertai kita semua. Terpujilah Tuhan. Kita akan menerima firman Tuhan bahwa kita harus menghargai pengajaran yang kita terima. Ya. Pengajaran sampai saat ini kita terima bersama. Ini karena kasih karunia Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, kita percaya hari ini kembali kita menghargai dan menerima pengajaran dari firman Tuhan. Terbukti dengan apa? Kita menghargai firman Tuhan dengan mau melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Kita mohon Tuhan mampukan saya untuk melakukan firman Tuhan. Baik, segera kita mendengarkan firman Tuhan. Kita membaca dalam Injil Markus pasal yang kedua, terkena kepada mezbah korban bakaran, ya, penyucian, pembaharuan yang Tuhan akan kerjakan, pengampunan dosa dari manusia lama, pikiran yang lama, perasaan yang lama itu dibaharui. Ya, dalam Markus pasal yang kedua terkena kepada mezbah korban bakaran, kita akan membaca ayat 13 sampai dengan ayat 17. Ayat 13 sampai dengan ayat 17. Lewi, pemungut cukai. Ya, kita tahu arti pemungut cukai ini, mengikut Yesus. Puji Tuhan. Kita membaca ayat 13. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepada Yesus, lalu Yesus mengajar mereka. Kemudian ketika Yesus berjalan lewat di situ, Yesus melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti Yesus. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku, Yesus, datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Hari ini ada perhatian khusus dari Tuhan Yesus Kristus melalui firman yang kita terima bagi kita yang merasa, "Tuhan, saya dalam keadaan sakit itu." Entahkah sakit jasmani, sakit rohani kita, bahkan kita yang merasa, "Saya berdosa, Tuhan." Nah, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mau datang kepada kita saat pagi ini. Dimanapun kita duduk, dimanapun kita mendengar dan menerima firman Tuhan ini, tidak terkecuali kuasa Tuhan itu tidak terbatas, mampu hadir di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada saat menerima firman Tuhan. Asal kita yakin kepada suara firman Tuhan yang kita sementara dengar dan sementara kita terima. Puji Tuhan, Yesus mengajar. Yesus pribadi yang sungguh luar biasa dengan kasih, dengan kuasa, dengan kekuatannya. Tetap menghargai
pengajaran, sehingga Yesus mengajar dikatakan firman Tuhan. Karena ada saatnya kita tidak akan bisa menerima ajaran sehat. Mungkin banyak ajaran-ajaran yang bisa kita terima, kita dengar. Tapi apakah dalam bentuk ajaran yang sehat? Nah, perhatikan ajaran sehat ini. Bukan sekedar ajaran-ajaran begitu saja. Tapi harus kita tahu ini ajaran sehat atau tidak. Karena kalau kita menerima ajaran yang sehat, itu akan menyehatkan kita. Benar ya? Tapi kalau kita mengkonsumsi, kita menerima ajaran yang tidak sehat, itu juga akan membuat kita tidak sehat. Nah, terimalah ajaran sehat yang Tuhan berikan agar kerohanian kita sehat, bertumbuh dalam iman yang semakin kuat. Dengan pengalaman 3 bulan lebih ini, praktis kita tidak bisa menerima firman Tuhan yang berdurasi lama, apalagi pada hari Selasa dan Kamis. Itu saya sadari. Dan saya selalu himbau hargai itu. Saya mulai berpikir bahwa firman Tuhan telah mempersiapkan kita hari-hari terakhir sebelum seluruh dunia bahkan kita terdampak dengan adanya virus corona ini. Dan saya mulai teringat bahwa apa yang orang tua telah tanamkan kepada kita melalui firman Tuhan yang banyak sudah kita terima dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Mungkin saat itu kita bisa merasa kenapa lama. Tapi saat ini, jujur di hadapan Tuhan, kita merasakan, kita merindukan ibadah bersama itu. Dan semua izin Tuhan, sebab itu saya katakan hargai firman Tuhan yang kita terima. Di masa yang lalu firman Tuhan itu mempersiapkan kita, sehingga saat ini firman Tuhan yang telah banyak kita terima, sejatinya memberikan satu kekuatan baru kepada kita. Menguatkan kita, memberikan satu pengharapan baru, agar masa depan kita tidak hilang. Dan harapan itu tetap ada. Bukan iman bertambah lemah. Sebab itu Yesus mengajar orang banyak. Jadi ajaran sehat yang sudah kita terima, itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Mungkin di bulan Juni ini ada pengalaman baru yang harus kita hadapi, kita alami. Khususnya dalam tubuh kita, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan dan sebagainya. Bersyukurlah, terimalah itu sebagai bukti kasih Tuhan kepada kita. Bahwa Tuhan sementara membentuk, Tuhan sementara memproses. Saat Tuhan bentuk, yakinkan diri kita bahwa kita ada dalam tangan Tuhan yang membentuk. Dan tentu Tuhan membentuk agar menjadi bentuk yang lebih indah di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia kita. Jadi saya percaya Tuhan sementara memproses, Tuhan membentuk kita. Saat Tuhan proses, berserah kepada Tuhan, menerima ajaran sehat. Karena firman Tuhan katakan ada saatnya kita tidak bisa lagi menerima ajaran sehat ya. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius pasal yang keempat, kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Penuhilah panggilan pelayananmu. Jadi pelayanan yang kita kerjakan kepada Tuhan dan sesama, ini bagaikan panggilan. Terpanggil untuk melayani dan penuhilah panggilan itu. Ayat 1, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Siap sedia, perhatikan ini. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi pengajaran itu berisi untuk memberikan satu nasihat. Dan dalam memberikan nasihat, firman Tuhan katakan dengan segala kesabaran. Mengajar, mendidik orang untuk lebih baik keadaannya. Jadi kalau kita menerima nasihat, kita menerima satu ajaran,
itu untuk melihat keadaan kita lebih baik, bukan lebih buruk nanti. Terimalah nasihat dari firman Tuhan. Jangan kita menolak nasihat firman Tuhan. Ayat 3, karena akan datang waktunya. Akan datang waktunya, berarti sekarang belum ya, tapi akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat dengan cara bagaimanapun, dengan cara apapun. Ada saatnya nanti. Nah, sekarang kita masih bersyukur, masih bisa menerima firman Tuhan, walaupun saya tahu, saya yakin tidak semua sedang jemaat GKTDI Kristus Raja bisa beribadah melalui layanan firman Tuhan secara online. Tidak semua itu. Jadi masing-masing memang harus berharap kepada Tuhan. Besar kecil, kenal Tuhan, sudah tidak ada yang harus mengajar lagi. Ada saatnya itu. Tidak bisa menerima ajaran yang sehat lagi. Hargai saat ini kalau kita masih bisa menerima firman Tuhan, menerima ajaran firman Tuhan. Pada akhirnya apa? Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi menyenangkan, memuaskan keinginan telinga. Sebab itu hargai firman Tuhan saat pagi ini, dimanapun kita berada. Hargai, khususnya kita mohon Tuhan agar aku bisa melaksanakan firman Tuhan. Ada pengajaran yang kita terima. Pengajaran di sini untuk menyatakan kesalahan. Pengajaran di sini untuk memperbaiki kelakuan. Jadi pengajaran itu, kalau kita mau menerima pengajaran, sama dengan kita menerima kalau kesalahan kita dikoreksi, kita dinasehati, kita harus terima itu untuk menyatakan kesalahan kita. Dan yang kedua, memperbaiki kelakuan. Ayo, melalui firman Tuhan saat ini, kiranya kelakuan kita itu diperbaiki, sikap kita diperbaiki. Jangan apa-apa yang tidak baik dari sikap, tutur kata, perbuatan kita itu dipertahankan. Sementara bulan Juni segera akan berlalu, kita masuk kepada bulan yang ke-7, bulan Juli, tapi tetap dengan manusia lama kita. Kiranya firman Tuhan memperbaiki kelakuan. Dan yang ketiga, firman Tuhan pengajaran mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik, menjadikan kita orang-orang yang terdidik. Dalam apa? Dalam kebenaran. Siapa kebenaran? Firman. Siapa kebenaran? Roh Kudus. Hendaklah firman dan Roh Kudus itu menguasai kita, sehingga kita dikatakan sebagai orang-orang yang terdidik dalam kebenaran. Kebenaran Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Dalam nikah rumah tangga, kalau suami hanya mengandalkan kebenaran diri sendiri, atau sebaliknya istri, orang tua, anak, tidak akan bisa berjalan bersama, karena masing-masing merasa saya ada kebenaran diri sendiri. Nanti seperti Adam membenarkan diri sendiri, lalu Hawa juga membenarkan diri sendiri. Siapa yang harus membenarkan kita? Pribadi Yesus, pengorbanannya. Itu akan membenarkan kita, sehingga kita hidup dalam kebenaran dari Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Saat ini terimalah kebenaran dari firman Tuhan yang akan membenarkan kita lagi dalam nikah, keluarga, pribadi lepas pribadi. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi pengajaran ini isinya apa? Untuk menyatakan kesalahan. Hari ini kiranya firman Tuhan menyatakan kekurangan, kelemahan, kesalahan kita lagi untuk diperbaiki. Yang kedua, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang ketiga, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terimalah didikan dari firman Tuhan, sehingga kita hidup dalam kebenaran dari firman Tuhan. Terimalah kebenaran hakiki melalui firman Tuhan saat ini. Mau menerima, mendengar firman Tuhan, apa hanya kita gunakan pikiran perasaan kita sendiri? Oh, kalau tidak cocok saya tidak mau menerima. Tapi kalau saya rasa cocok untuk pikiran perasaan saya mau menerima. Tidak ya. Dalam keadaan apapun, terimalah firman Tuhan. Seperti
Apa yang dikerjakan oleh Lewi, anak Alfeus. Kita lihat dalam keadaan yang nyaman. Duduk di rumah cukai. Duduk. Tentu kita tahu apa arti duduk ya. Sudah bukan berdiri dalam satu pekerjaan lagi, dalam satu kesibukan. Tapi duduk di rumah cukai. Kita tahu arti dari cukai itu terkait dengan uang, kekayaan, dan sebagainya. Ayat 14, ketika Yesus berjalan lewat di situ, Yesus melihat, perhatikan ini, Yesus melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai dalam kenyamanannya, dalam suasana yang aman, keamanan, tidak merasa terganggu dan sebagainya. Yesus melihat, itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Yesus berkata kepada Lewi anak Alfeus. Apa kata Yesus? Ikutlah aku. Tidak banyak kalimat yang Yesus katakan kepada Lewi anak Alfeus. Hanya dua suku kata. Ikutlah aku. Dua perkara. Yang pertama, Yesus melihat. Di sini Yesus memperhatikan. Saat ini Yesus memperhatikan kita. Tuhan tahu sikap saat kita duduk menerima firman. Juga pada hari Selasa, hari Kamis, Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat bagaimana penghargaan kita kepada firman Tuhan. Tuhan lihat itu, Tuhan memperhatikan, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yesus katakan, ikutlah aku. Berarti Yesus memilih Lewi untuk Lewi ikut Yesus. Jadi saat Yesus katakan ikutlah aku, di sini Yesus memilih. Dan ini tidak hanya berlaku atas Lewi anak Alfeus, tapi kepada kita semua yang menerima firman Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan. Saya bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang juga setia bersama dengan kami. Ya, saya berterima kasih untuk dukungannya. Doakan pelayanan kami. Kami tidak merasa lebih, ya. Justru kami sadar diri bahwa tidak ada kekuatan apa-apa sebenarnya untuk melayani, khususnya para hamba-hamba Tuhan. Saya berterima kasih baik Selasa, Kamis, dan hari Minggu. Dimanapun kita berada, hamba-hamba Tuhan, terimalah rasa syukurku, hormatku. Terima kasih untuk kebersamaan indah yang selalu kita jalin bersama. Baik hamba-hamba Tuhan, penatua, imam-imam, umat Tuhan, kiranya apa yang dialami oleh Lewi anak Alfeus ini juga kita alami. Tuhan memperhatikan kesetiaan kita sebagai hamba-hamba Tuhan dalam meneruskan firman Tuhan, memberikan makanan rohani kepada domba-domba Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan itu. Itu yang pertama, Tuhan memperhatikan. Dan yang kedua, Tuhan memilih. Tidak sembarang Yesus lihat kepada seseorang, memperhatikan, lalu Yesus katakan ikut aku. Tidak sembarang itu. Yang kedua, Yesus memilih. Yang pertama, Yesus memperhatikan. Dalam Mazmur 144 kita membaca, Mazmur 144 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, apakah manusia itu? Ini nyanyian syukur, terima kasih Raja. Dari Daud, nyanyian syukur, nyanyian terima kasih Raja, ya, dari Daud ini. Ayat 3, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Seperti apa yang Yesus kerjakan kepada Lewi anak Alfeus. Yesus memperhatikan, Yesus memperhitungkannya. Sehingga Raja Daud katakan, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya. Jangan kita merasa kita berlayak mendapat perhatian Tuhan. Tidak, umat Tuhan, siapapun kita. Jangan pernah kita merasa ini sudah selayaknya engkau memperhatikan aku. Tidak. Perhatian Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menyertai kita, sebenarnya tidak layak bangsa kafir menerimanya. Tidak ada kelayakan sama sekali. Jadi jangan pernah kita berbangga terhadap kekafiran kita.
Bahkan sebaliknya harus merendahkan diri, bagaikan anjing direndahkan, dan menerima remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Itu yang berkuasa untuk menolong pergumulan dari perempuan kafir ini. Akhirnya Tuhan menolong kita saat ini. Siapa kami jika engkau memperhatikannya? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan memperhatikan kita semua. Saat ini Tuhan memperhatikan kita semua. Tuhan tahu, Tuhan kenal apa yang sementara kita hadapi. Tuhan kenal apa yang sementara kita dambakan, kita rindukan, kita harapkan melalui firman Tuhan saat ini. Saya berdoa kiranya kenyataan kuasa firman Tuhan berlaku atas kita yang membutuhkan kuasa dari firman Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama, Tuhan memperhatikan. Dan yang kedua, Tuhan memilih Lewi. Tuhan memilih kita, di mana Tuhan mau menyucikan. Tuhan kenal, Tuhan memperhatikan Lewi dalam keadaan apapun. Walaupun kalau kita melihat sungguh luar biasa, dia di rumah cukai duduk, mungkin kita bisa merasa wah, terpelihara dia sebagai orang yang kaya dan sebagainya dengan cukai yang dimiliki, duduk di rumah cukai. Tapi Yesus memperhatikan, Yesus melihat dalam keadaan bagaimana Lewi anak Alfeus ini, dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang berdosa. Jangan pernah kita hanya merasa, oh saya terpelihara, saya baik-baik saja. Tidak ada terjadi satu hal apapun itu. Tidak, jangan kita merasakan seperti itu. Tetap kita mawas diri, berjaga-jaga, merendahkan diri. Siapapun kita yang mendapat perhatian yang besar dari Tuhan, jangan kita anggap ini semua layak untuk kita terima. Tidak, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan memilih untuk menyucikan. Tuhan memilih untuk menyucikan. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7, Efesus 1, kekayaan orang-orang yang terpilih. Jadi orang-orang yang jadi pilihan Tuhan itu ada kekayaan, kata firman Tuhan. Ayat 3 sampai dengan ayat 7, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Berkat rohani, perhatikan ini. Jangan hanya kita sibuk mencari berkat-berkat jasmani. Apalagi mungkin kita sudah merasakan, wah ini dalam keadaan sukar sulit. Dimana mungkin kita melihat keadaan dunia, keadaan sekeliling kita semakin sukar, semakin sulit. Dan kita juga merasa sukar sulit untuk hidup akhir-akhir ini. Lalu kita mulai hanya berpikir bagaimana berkat-berkat jasmani untuk kita peroleh. Perhatikan, terima dulu berkat rohani di dalam sorga. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi juga akan terlepas di sorga, kata firman Tuhan. Perhatikan, pikirkan perkara-perkara berkat rohani di dalam sorga. Jangan hanya mencari berkat jasmani di dunia yang fana, yang sementara sifatnya umat Tuhan. Tapi mulailah berpikir terkait berkat rohani. Dikatakan mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Pikirkan ini. Jangan hanya menyibukkan diri dengan perkara berkat jasmani yang memang Tuhan bisa tambahkan itu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang pertama. Dan yang lain firman Tuhan katakan apa? Tuhan tambahkan. Segala berkat rohani Tuhan mau berikan. Ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Luar biasa pilihan Tuhan ini. Supaya kita kudus. Jadi kalau Yesus katakan kepada Lewi anak Alfeus, ikut aku. Di sini Yesus mau menguduskan pribadi Lewi anak Alfeus itu. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Tuhan memperhatikan dan Tuhan memilih kita. Saat ini yakinkan diri kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Jangan hanya berhenti puas diri pada tahap
Tuhan memanggil. Tapi yakinkan diri kita, Tuhan memilih kita untuk apa? Untuk menyucikan kita. Bahkan kitab Wahyu katakan yang apa pada akhirnya? Yang setia. Bukan hanya panggilan, bukan hanya pilihan, tapi juga setia. Itu yang menerima janji Allah, mahkota kehidupan. Setiakah kita sampai akhirnya nanti? Kalau sekarang saja dalam menghadapi ujian, cobaan, kita merasa lelah, lemah, tidak ada harapan. Bagaimana mau mencapai tujuan akhir mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan, Tuhan berikan? Ayo berjuang, bergumul lagi, bangkit lagi bersama dengan firman Tuhan. Jangan kita lemah iman kita, tapi yakin kepada kuasa Tuhan. Jangan bimbang seperti iman Abraham yang sudah kita terima melalui firman Tuhan lalu. Yakin bahwa Tuhan berkuasa menyatakan janjinya bagi Abraham, bagi kita semua. Yakinkan diri kita melalui firman iman yang memberikan kekuatan baru kepada kita. Jangan hanya melihat keadaan seperti Abraham. Abraham tahu bahwa keadaannya sangat lemah. Firman Tuhan katakan walaupun tidak ada alasan untuk berharap, tidak ada dasar untuk berharap, karena melihat keadaan yang sudah sangat menderita. Tapi Abraham memandang janji Tuhan. Itu yang Abraham lihat. Bisakah kita melihat janji Tuhan saat pagi ini? Atau kita hanya melihat penderitaan, sakit, penyakit, pergumulan berat yang sementara kita hadapi? Itu akan membuat kita semakin lemah, semakin merosot dalam kerohanian nanti umat Tuhan. Tapi mari kita bisa rasakan ini kekuatan baru. Saya hanya mau melihat janji-Mu ya Tuhan. Janji, kemenangan, keselamatan, kekuatan pemulihan, penebusan lagi Tuhan kerjakan bagi kita saat ini. Berikan diri kita untuk Tuhan sucikan. Tuhan pilih kita untuk Tuhan sucikan. Yesus memanggil Lewi anak Alfeus agar Lewi menerima pribadi jalan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepada Thomas, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup." Ini perhatikan. Jadi kalau Yesus memanggil, memilih Lewi anak Alfeus untuk ikut, berarti Yesus mau memberikan dirinya sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan sebagai hidup yang sesungguhnya. Itu yang Yesus mau berikan. Jadi kalau Yesus memanggil kita dengan panggilan kudus untuk menyucikan kita, Yesus mau memberikan jalan, Yesus mau memberikan kebenaran dan hidup yang kekal. Jangan pernah melepaskan jalan kebenaran dan hidup itu. Apapun harus kita hadapi, kita alami. Tapi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun itu penindasan, penderitaan, ya dan sebagainya. Saya percaya kasih Tuhan nyata saat ini. Tuhan memperhatikan dan Tuhan memilih. Perhatian dan pilihan Tuhan nyata atas kita. Dan apa yang Lewi kerjakan? Ayat 14 akhir. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia, mengikuti Yesus. Lewi langsung berdiri. Tadi dalam keadaan duduk. Tapi firman Tuhan katakan langsung, maka berdirilah Lewi lalu mengikut Yesus tanpa pikir panjang, tanpa banyak tanya kepada Yesus, mau kemana saya, mau dibawa kemana, mau diberikan apa, dan sebagainya. Kalau kita diajak seseorang, mungkin kita bertanya, mau diajak kemana, mau diberikan apa, dan sebagainya. Lewi tidak. Lewi langsung segera dikatakan, maka berdirilah Lewi, segera berdiri, tidak banyak tanya. Ini menunjuk sikap yang selalu siap sedia.
Walaupun sudah dalam keadaan yang nyaman, aman, duduk-duduk tenang di rumah cukai. Jangan kita merasa, oh tidak ada sesuatu apa-apa. Jangan kita merasa menyangka bahwa kita teguh berdiri. Hati-hati, firman Tuhan katakan, maka orang itu akan jatuh nanti. Jangan kita hanya merasa, oh saya aman, damai, tidak ada persoalan, masih banyak harta saya. Seperti orang muda yang kaya itu. Dia tahu keadaannya. Masih terikat dengan kekayaan jasmani, kekayaan dunia. Sehingga dia tolak panggilan Yesus. Tapi Lewi berbeda. Walaupun dalam keadaan sementara duduk di rumah cukai, tetap siap sedia. Ini menunjuk pribadi yang berjaga-jaga. Gereja Tuhan yang siap sedia, yang berjaga-jaga. Saya akan mengajak sedikit kita melihat apa yang Rasul Paulus lihat dialami oleh sidang jemaat orang-orang Akaya. Walaupun kekuatannya tidak seberapa, tapi dalam memperhatikan, dalam berkorban itu sungguh luar biasa. Mereka siap sedia dikatakan, berjaga-jaga. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 3. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 3. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia. Tetapi supaya apa? Kamu benar-benar siap sedia. Seperti yang telah kukatakan. Jadi memang Rasul Paulus selalu ingin agar gereja Tuhan itu selalu siap sedia. Dalam keadaan apapun. Katakan diminta untuk berkorban. Berikutnya apa? Pengumpulan uang untuk Yerusalem. Untuk berkorban. Memperhatikan sesama yang menderita, yang lemah. Harus siap sedia. Jangan merasa, oh sudah nyaman, aman, dalam zona nyaman, enak, duduk di rumah cukai. Lalu saat Yesus panggil tetap duduk, santai. Tidak. Tapi Lewi teladankan teladan iman yang luar biasa. Lewi langsung bangkit berdiri, dikatakan firman Tuhan. Dan mengikut Yesus. Yang pertama, berdiri. Selalu dalam keadaan siap sedia. Siap sedia. Siapkan diri kita. Sediakan diri kita untuk selalu siap sedia. Dalam melaksanakan kehendak firman Tuhan. Lewi siap sedia melakukan firman Tuhan. Apa firman Tuhan yang berlaku atas Lewi? Ikut aku. Melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar ikut aku, ikut aku. Bukan hanya mendengar suara panggilan, tapi tidak mengaminkan suara panggilan itu untuk ikut Yesus, untuk melakukan kehendak Yesus, untuk melakukan firman Tuhan. Lewi memberikan teladan iman yang besar. Langsung ikut Yesus, selalu siap sedia berdiri untuk ikut Yesus. Itu yang pertama, berdiri dalam keadaan selalu siap sedia. Yang kedua, firman Tuhan katakan Lewi langsung mengikut Yesus. Di sini Lewi percaya, yakin, ada keberanian percaya untuk mendekati Allah. Nah, ini perhatikan yang kedua sungguh luar biasa. Ada keberanian percaya untuk mendekati Allah. Karena apa? Karena hati Lewi anak Alfeus tidak tertuduh. Kalau ada hati yang tertuduh, katakan jika Lewi tertuduh, maka mungkin Lewi tidak akan berani ikut Yesus. Seperti orang muda yang kaya. Hatinya menuduh bahwa dia masih terikat dengan kuasa kekayaan dunia. Dan dia tidak mau terlepas. Dia tidak mau menerima jalan kebenaran dan hidup. Hatinya menuduh. Sehingga dia tinggalkan pribadi Yesus yang juga memanggil untuk ikut Yesus. Tapi Lewi berbeda. Hati nuraninya tidak menuduh. Sehingga dia ada keberanian percaya untuk dekat. Terbukti apa pada akhirnya? Yesus makan di rumahnya. Ada persekutuan, ada kedekatan yang manis antara Yesus dan orang berdosa, orang sakit. Dikatakan firman Tuhan. Walaupun mungkin kebanyakan orang lihat, oh dia
pemungut cukai, duduk di rumah cukai, sudah berhasil, sudah banyak kekayaannya dan sebagainya. Tapi hanya Yesus yang tahu Lewi anak Alfeus dalam keadaan yang sakit, yang berdosa. Mungkin orang bisa melihat kita sepertinya kok damai ya, tidak ada apa-apa. Orang yang diberkati Tuhan dan sebagainya. Siapa yang pernah tahu? Justru kita yang merasa saya sakit Tuhan. Saya berdosa. Kebanyakan orang hanya melihat, oh Lewi pemungut cukai, duduk di rumah cukai, hanya lihat luar. Tapi Yesus datang memperhatikan, memanggil, ikut aku. Yesus mau menyucikan Lewi hari ini. Yesus mau menyucikan, menguduskan kita yang menerima, yang percaya, yakin terhadap kuasa firman Tuhan yang akan menyucikan. Kalau kita tertuduh, kita tidak mau ikut Yesus. Banyak dalih nanti. Tapi mari, apa yang Lewi kerjakan ini kiranya kita juga bisa ikuti. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan 22, keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Jadi kalau kita menerima Yesus jalan kebenaran dan hidup, kita menerima kebenaran, ada hati yang tenang. Jadi kalau firman Tuhan membenarkan kita saat ini, kita memperoleh, kita memiliki hati yang tenang, bukan tidak tenang lagi. Hati menenangkan kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, perhatikan, maka kita mempunyai keberanian percaya. Percaya ini menerima. Keberanian yakin percaya menerima untuk mendekati Allah. Seperti Lewi anak Alfeus, dia mendekati Allah. Karena hatinya tidak tertuduh. Hatinya bersih, walaupun orang hanya tahu dia orang berdosa. Ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi hanya tahu dia orang berdosa. Walaupun dalam keadaan yang mungkin nyaman dan sebagainya, duduk di rumah cukai. Tapi hati dari Lewi tidak tertuduh, hati yang bersih. Miliki hati yang bersih. Sebagaimana kita ada, datang kepada Tuhan sebagaimana kita ada. Sehingga Lewi mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, untuk ikut Yesus. Dan apa saja yang kita minta, perhatikan. Kalau kita dibenarkan, ada hati yang tenang, hati tidak tertuduh. Apa yang kita minta, kita memperolehnya darinya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Lewi dia ikut perintah Yesus, ikut Yesus. Dan Lewi diselamatkan, ditolong. Hari ini, kalau kita mau disembuhkan, kalau kita mau diselamatkan, kalau kita mau ditebus, kalau kita mau ditolong Tuhan, kerjakan. Ikuti, taat, lakukan suara firman Tuhan yang memanggil kita untuk ikut Yesus, untuk melakukan firman Tuhan. Jadi Lewi di sini selalu siap sedia, itu yang pertama. Dan yang kedua, ada keberanian percaya untuk mendekati Yesus. Karena hatinya tidak tertuduh. Tuhan mau bersihkan hati kita lagi saat ini. Dan pada akhirnya, Yesus ada di rumah Lewi. Hari ini, bagaimana keadaan rumah kita, apapun keadaannya, rumah tangga, nikah, keluarga kita, Yesus makan, Yesus bersekutu di dalamnya, Yesus ada bersama dengan kita. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, jadi Yesus memanggil Lewi, di mana Yesus mau bersekutu dengan Lewi, makan di rumah orang itu. Banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan dia, dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Yang pertama ayat 15, Yesus makan. Yesus bersekutu.
Lewi bersekutu dengan pribadi jalan, kebenaran, dan hidup itu. Tapi tidak mudah, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan ya yang harus dihadapi terkait ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi. Mereka melihat, kenapa Yesus mau makan bersama dengan orang berdosa? Itu yang mereka lihat sebagai tantangan yang dihadapi oleh Lewi, anak Alfeus. Tapi lihat, Yesus membela nanti. Kalau kita menerima Yesus, menerima firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, Yesus membela, penjamin kita, percayalah umat Tuhan. Jadi yang pertama, Yesus makan di sini, Yesus bersekutu dengan orang berdosa. Yakin Tuhan akan membela. Dalam Mazmur pasal yang ke-9, Mazmur pasal yang ke-9, kiranya Tuhan mengasihi kita semua saat ini. Terpujilah Tuhan. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan 5. Allah pelindung orang-orang suci, orang-orang saleh, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud dari Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi, sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Itu tantangan yang dihadapi oleh Lewi anak Alfeus. Ayat 5, sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Ini hak dari Lewi anak Alfeus untuk menerima Yesus, untuk makan bersama dengan Yesus, dan Yesus bela haknya. Yesus membela perkaranya. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Terimalah hakim yang adil itu. Hakim di dunia tidak seperti hakim yang kita miliki, itu Tuhan kita dalam menentukan perkara. Di dunia ini semua bisa dibolak-balik ya. Tapi hakim yang adil, Tuhan kita. Kalau kita menghadapi persoalan, kita undang pribadi hakim yang adil, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan menghakimi dengan keadilannya. Bukan usaha manusia. Kalau kita ada satu kepentingan, kita berusaha, kita membayar dengan istilah suap, sokop dan sebagainya, bisa menang. Tapi kalau kita andalkan hakim yang adil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menghakimi dengan keadilannya. Dan apa yang kita minta, Tuhan berikan. Hari ini Tuhan tahu apa yang kita dambakan, yang sementara kita minta, kita harapkan. Lakukan firman Tuhan, yakini firman Tuhan, terimalah firman Tuhan terlebih dahulu. Maka Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan bela perkara aku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Yang pertama, Yesus mau bersekutu, sehingga ada pembelaan dari pribadi Yesus. Yang kedua, Yesus mau menolong. Itu pada ayat yang ke-17. Markus pasal yang kedua, ayat 17. Ini yang kedua. Yesus mau menolong. Yesus mendengarnya perkataan dari ahli-ahli Taurat golongan Farisi. Yesus mendengar itu dan berkata kepada mereka bagaimana? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar,
melainkan orang berdosa. Yesus tahu bahwa Lewi anak Alfeus dalam keadaan yang sakit, baik jasmani, rohani. Tuhan tahu sakit kita saat ini, dan Yesus tahu Lewi anak Alfeus orang berdosa. Tuhan tahu dosa kita saat ini, dan untuk itu untuk kita yang merasa saya sakit Tuhan, saya berdosa, Yesus datang memperhatikan kita. Luar biasa perhatian Tuhan saat ini. Justru saat kita masih lemah, saat kita masih berdosa, saat kita masih menjadi seteru musuh Tuhan, Tuhan nyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Hari ini Tuhan mau nyatakan kasih karunia-Nya lagi untuk kita semua. Kalau kita merasa saya sakit Tuhan, saya berdosa, jangan kita tutup diri kita seperti Naaman menutup kustanya dengan jabatannya, dengan pakaiannya, tapi harus merendahkan diri untuk disucikan. Jangan kita pernah membanggakan kebijaksanaan, kekayaan, kepandaian kita. Bukan itu yang menyelamatkan, tapi pengenalan kepada rencana dan kehendak Tuhan atas kita. Itu yang membuat kita berbahagia. Kalau kita mau berbahagia hari ini, kenal rencana dan kehendak Tuhan dalam memanggil kita untuk menguduskan kita, untuk menyucikan kita lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama, Yesus itu mau bersekutu, dan yang kedua, Yesus mau menolong. Yesus tahu sedalam-dalamnya hati kita. Yesus tahu keadaan kita. Mungkin tidak kita ceritakan kepada sesama, tapi hari ini Tuhan tahu, Tuhan kenal, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan memilih kita untuk membersihkan hati nurani kita agar tidak menuduh kita lagi. Haleluya. Mohon Tuhan bersihkan hati nurani kita. Yang pertama, Yesus mau bersekutu. Yesus makan. Ini menunjuk kasih setianya. Kasih setia dari Yesus dibuktikan dengan Yesus mau bersekutu dengan kita yang berdosa. Yesus memilih kita. Dan yang kedua, Yesus mau menolong Lewi yang sakit, yang berdosa ini, membuktikan kuasa dari pribadi Yesus. Kasih setia dan kuasa. Di sini Yesus mau berikan kepada Lewi anak Alfeus. Tidak hanya menutup kemungkinan kepada Lewi anak Alfeus saja, tapi kepada kita yang merasa, Tuhan, saya sementara sakit rohani, saya sementara sakit jasmani, saya berdosa Tuhan. Perhatikan aku, pilih aku lagi, sucikan aku ya Tuhan. Kita yakin Tuhan akan menyucikan, Tuhan memilih kita. Melalui satu kali Yesus berfirman kepada Lewi anak Alfeus, ikut aku. Satu kali Allah berfirman, maka dua hal yang aku dengar, aku terima. Kuasa dan kasih setia. Kuasa untuk menolong, menyembuhkan sakit, menolong, menyembuhkan dosa kita, menyucikan. Dan kasih setia, di mana Tuhan mau bersekutu. Pada akhirnya Yesus menolong Lewi anak Alfeus. Kita merasa saya sakit, saya berdosa. Tuhan perhatikan. Tuhan pilih kita saat ini. Haleluya.
apa yang Mazmur 62 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13 katakan. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Janganlah percaya kepada pemerasan. Ya, mungkin kita tahu bagaimana cukai ya, selalu memeras, sehingga mereka percaya, mereka menerima itu, mereka terus memeras. Jangan percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Ini nyata dialami oleh Lewi, anak Alfeus. Tidak mempertahankan, tidak percaya kepada pemerasan, menaruh harap kepada perampasan. Tidak. Terbukti Lewi langsung ikut Yesus, siap sedia ikut Yesus. Dan mau menerima kasih dari Tuhan. Ikut pribadi Yesus. Dia tidak percaya kepada perampasan, kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, nah perhatikan, janganlah hatimu melekat kepadanya. Saya percaya Tuhan memelihara kita, walaupun 3 bulan ini mungkin kita juga mengalami hal yang membuat kita lemah dan sebagainya terkait usaha pekerjaan. Tapi bagi kita, mempelai wanita Tuhan yang Tuhan sementara persiapkan, bukan mempelai wanita Tuhan yang miskin, yang berhutang, yang minta-minta, tidak. Tapi Tuhan nyatakan pemeliharaannya. Apabila harta makin bertambah, hati-hati, jangan hati kita melekat. Lewi, hati tidak melekat kepada apa yang dimiliki, sehingga dia ikut Yesus, luar biasa. Ayat 12-13. Satu kali Allah berfirman, ikutlah aku, ada 2 hal yang aku dengar. 1, kuasa dari Allah asalnya. Kuasa untuk menolong Lewi yang sakit, yang berdosa. Dan yang kedua, daripadamu juga kasih setia, di mana Tuhan bersekutu. Tuhan mau makan dengan Lewi dan orang-orang berdosa lainnya. Ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. 1 kali Allah berfirman, 2 hal aku dengar, kuasa dan kasih setia. Hari ini kuasa Tuhan, Tuhan mau nyatakan bagi kita yang merasa saya sakit Tuhan, saya berdosa Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan, Tuhan mau nyatakan. Dan yang kedua, kasih setia Tuhan. Tuhan mau nyatakan bagi kita yang merasa saya sakit, saya berdosa Tuhan. Haleluya. Rasakan lagi kebaikan Tuhan yang kita rasakan sampai saat ini. Tuhan tidak mau melihat kita selalu menderita, pada akhirnya binasa, tidak. Tapi Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan memilih kita. Justru bagi kita yang merasa Tuhan, saya masih seteru, saya masih berdosa, saya masih lemah. Tuhan nyatakan kasih setianya kepada kita. Khususnya pagi ini, sekali lagi saya katakan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita merasa Tuhan, saya sementara dalam keadaan yang sakit itu Tuhan. Saya sementara lemah, saya berdosa Tuhan. Perhatikanku. Pilih aku, sucikan aku. Dan aku mau ikut, aku mau melakukan kehendak firman-Mu. Untuk mengikut Yesus, agar aku merasakan kuasa yang besar. Dan kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Sehingga kita mampu hadapi hari esok lagi. Jika ada pengalaman baru yang harus kita hadapi, kita tekuni lagi. Hadapi itu umat Tuhan, tekuni itu. Yang mungkin di masa lalu kita tidak pernah mengalami hal itu. Tapi dengan proses baru yang Tuhan berikan di bulan Juni ini, kita harus menghadapi hal yang baru. Terkait dengan fisik kita, sekeliling kita, usaha pekerjaan apapun. Kerjakan itu dengan satu keyakinan Tuhan. Apapun yang aku kerjakan, dimanapun aku berada, aku milik-Mu Tuhan. Engkau pilih aku untuk sucikan aku. 1 kali kelak menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna tanpa cacat dan celah. Walaupun harus melalui proses kematian Tuhan, saat Tuhan bentuk kita. Kita rasakan ini berat Tuhan. Saya tidak mampu seorang diri.
Mungkin dialami oleh seorang istri atau seorang suami, dan pasti akan berdampak. Saya selalu katakan, jika sesuatu terjadi dialami oleh seorang istri, pasti akan berdampak kepada suaminya. Demikian sebaliknya orang tua, anak-anak orang tua juga. Satukan hati kita, Tuhan, mampukan saya menghadapi lagi persoalan pergumulan di depan. Dengan kekuatan apa? Firman Tuhan, milikilah, temukanlah pribadi jalan, kebenaran dan hidup itu. Kita akan kembali menikmati kuasa dari Tuhan dan kasih setia Tuhan limpahkan saat. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, saat kita duduk, kita rasakan Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu nyata dalam kehidupanku. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Bahkan Yesus sementara makan bersama dengan Lewi, anak Alfeus itu. Bisakah kita merasakan bahwa Yesus ada di rumah kita? Yesus makan bersama, Yesus mau bersekutu denganku. Bisakah kita merasakan hal itu? Sekali lagi, kita yang merasa sakit, menderita, berdosa, Yesus katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Yesus datang saat ini, firman-Nya datang kepada kita, membuktikan kebaikan Tuhan. Untuk memanggil siapa? Memanggil kita yang sakit, kita yang berdosa ini. Justru kalau kita merasa, Tuhan, sayalah pribadi yang sakit itu, yang berdosa itu. Sekali lagi Tuhan hadir untuk kita. Tuhan mau nyatakan kebaikan-Nya. Ikuti firman Tuhan. Kerjakan. Tidak banyak berpikir. Ikut Yesus mau makan apa, mau dibawa kemana. Terimalah jalan kebenaran dan hidup itu. Ada kuasa, kasih setia Tuhan limpahkan. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Buktikan cinta kita lagi kepada Tuhan. Iman kita yang semakin kuat. Hadapi lagi hari esok. Apa yang akan kita kerjakan? Hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Kerjakan dengan satu pembaharuan. Aku telah mengalami kasih setia dan kuasa dari Tuhan. Haleluya. Terimalah kasih dan kuasa dari Tuhan saat ini. Baik, kita siapkan hati kita. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Khususnya sebentar, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kita percaya Tuhan akan menolong kita semua. Haleluya. Rasakan lagi kebaikan Tuhan, umat Tuhan. Tuhan proses, Tuhan bentuk kita untuk kita semakin melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Baik, kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita memuji pujian Yesus baik, baik buat saya. Kita rasakan kebaikan Tuhan. Tuhan datang untuk mencari kita yang sakit, kita yang berdosa. Haleluya. Ku tak dapat Tuhan membalas kasih-Mu. Haleluya. Rasakan lagi kebaikan Tuhan saat ini ketika Tuhan cari kita yang sakit, yang berdosa. Manfaatkan waktu ini untuk ikut Yesus, siap sedia menerima, melaksanakan firman Tuhan. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sampai saat ini? Kalau kita
merasa saya lemah, saya sakit Tuhan, saya berdosa. Justru bagi kehidupan itu, Yesus Kristus datang mencari kita saat ini. Yakinkan diri kita, Tuhan, Engkau telah temukan aku yang sakit ini, yang menderita ini, yang berdosa ini. Haleluya. Datang kepada Tuhan sebagaimana kita ada. Baik, siapa yang membutuhkan kuasa dan kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, bangkit berdiri saat ini, dimanapun kita berada. Kita memuji Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Naikkan kedua tangan kita kepada Tuhan saat ini, dan rasakan kuasa dan kasih setia Tuhan. Tuhan melimpahkan. Saat kita memuji pujian ini, rasakan kasih dan kuasa dari Tuhan. Tuhan mau nyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang kasih setiamu, kami mengundang kuasamu hadir saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari rasakan lagi kuasa Roh Kudus yang hadir bersama, agar kita bisa menyembah Tuhan sebentar. Kita naikkan dua tangan, kita memuji Yesus baik-baik buat saya. Haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Inilah kebaikan-Mu yang kami rasakan. Yesus baik, baik buat saya. Rasakan lagi kasih setia dan kuasa Tuhan, di mana Tuhan mau bersekutu dengan kita yang sakit, yang berdosa. Tuhan mau menolong kita yang sakit, yang berdosa saat ini. Sayalah yang sakit itu, sayalah yang berdosa, nikah keluargaku Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan, sucikan kami, ampuni dari dosa kami. Ya kuasa dan kasih setiamu yang besar berlaku atas kami. Mampukan kami, kuatkan kami agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Khususnya jika Aku memanggil kami untuk mengikuti Engkau. Kami mau dalam keadaan siap sedia untuk mengikut Yesus ya Tuhan. Ada keberanian percaya untuk mendekati diri kami kepada Engkau.
karena Engkau telah menyucikan hati nurani kami, sehingga tidak menuduh kami lagi. Saat ini kiranya perdamaikan kami, ampuni kami, sucikan kami dari noda kekafiran kami ya Tuhan, agar kami tidak selalu tertuduh ya Tuhan, dan kami memperoleh keberanian percaya mendekati Engkau. Terbukti sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Bahkan Engkau makan bersama dengan orang-orang berdosa, bagaikan Engkau makan bersama dengan kami ya Tuhan, bersekutu bersama dengan kami. Meskipun banyak tantangan yang harus kami hadapi, tapi kami percaya kami melaluinya bersama dengan Tuhan. Engkau membela kami. Siapa kami ya Tuhan? Manusia yang Engkau perhatikan kami, yang Engkau memperhitungkan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau membela segala perkara dan hak kami. Saat ini kami mengundang Engkau hakim yang adil untuk memutuskan satu keputusan yang baik kepada kami terkait dengan persoalan yang kami hadapi, baik pergumulan nikah, pribadi lepas pribadi, siapapun kami ya Tuhan. Kami percaya hakim yang adil ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu, dan kami bersyukur atas firman Tuhan, pengurapan Roh Kudus yang telah kami rasakan, pengampunan melalui kuasa darah-Mu, penyucian bagi kami, dan kami alaskan doa penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kita kembali. Siapkan, kita masing-masing siapkan diri untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Kita memuji satu pujian, kasih-Nya telah dibuktikan oleh penumpahan darah-Nya. Dan kita silakan menerima tubuh dan darah Tuhan. Kasih-Nya telah dibuktikan. Kasih-Nya telah dibuktikan oleh penumpahan darah-Nya yang suci. Dosaku telah dimatikan, dihapus sehingga tak berkuasa lagi. Kasih-Nya telah dibuktikan oleh penumpahan darah-Nya yang suci. Kasih-Nya, dekapkan tubuh dan darah-Nya di dada kita masing-masing. Inilah bukti kasih dan kuasa Tuhan. oleh penumpahan darah-Nya yang suci. Semua sudah menerima tubuh dan darah-Nya. Dekapkan lebih lagi dada kita, rasakan kasih Tuhan. Dosaku telah dimatikan, telah dimatikan, dihapus sehingga tak berkuasa lagi. kasih-Nya telah dibuktikan. Haleluya. Rasakan kasih dan kuasa Tuhan. Kasih-Nya. Baik, kalau semua sudah menerima, saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita terima firman Tuhan. Kita naikkan tubuh Tuhan lebih tinggi dan kepala kita dengan tangan kanan kita. Hargai. Haleluya. Dosaku telah dimatikan. Yakinkan diri kita saat ini. Tuhan telah menyucikan dosa kita. Tuhan sembuhkan sakit penyakit kita. Haleluya. Telah
dimatikan, dihapus sehingga tak berkuasa lagi. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami agungkan, kami junjung tinggi tubuh dan darah-Mu. Kami junjung firman-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu telah membenarkan kami yang berdosa, yang bersalah di hadapan-Mu dan sesama. Ampuni kami, sucikan kami Tuhan. Bahkan sembuhkan sakit penyakit kami saat ini. Kami percaya ada kasih dan kuasa-Mu di atas tubuh dan darah-Mu yang akan berlaku atas kami. Sebelum kami bersekutu dengannya, kami percaya kiranya Engkau bubuhkan kuasa dan kasih setia-Mu, sehingga setelah kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, kami telah Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami telah Engkau sehatkan, kami telah Engkau pulihkan, bahkan selamatkan, dan Engkau telah menebus kami lagi. Nyatakan kuasa mujizat-Mu saat ini ya Tuhan. Turunkan kasih setia-Mu, turunkan kuasa yang besar bagi kami. Engkau tahu apa yang kami dambakan, Engkau tahu apa yang kami harapkan kepada Engkau saat ini. Layakkan kami untuk makan dan minum tubuh dan darah. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, amin, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, amin. Bukankah roti yang dipecahkan adalah persekutuan dengan daging atau tubuhnya Kristus? Amin. Mari dengan percaya kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sedang mengejar tubuh kebangkitan Engkau saat ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami juga akan bersekutu dengan cawan darah Kristus yang ada kuasa di dalamnya sebelum kami minum. Kiranya Kau sucikan kami, damaikan kami, sembuhkan, nyatakan mujizat-Mu bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat melaksanakan kehendak firman-Mu untuk ikut pribadi Yesus dalam segala keadaan kami. Mari kita naikkan cawan darah Kristus lebih tinggi kepala kita dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Amin. Bukan kacauan ucapan syukur. Yang atasnya kita ucapan syukur, yang sekarang kita junjung tinggi adalah persekutuan dengan darahnya Kristus. Amin. Amin. Mari dengan percaya kita minum darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari hanya musik lakukan pujian, kasihnya telah dibuktikan oleh penumpahan darahnya. Pujian tadi, dan mari dimanapun kita berdiri, kita naikkan dua tangan, kita berserah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Karena kami telah merasakan suara firman-Mu yang memanggil kehidupan kami. Begitu manis dan lembut ya Tuhan, di mana berisi untuk menyucikan kehidupan kami. Itulah suara panggilan Tuhan yang kami dengar saat ini, agar kami siap sedia untuk mendekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Ada keberanian percaya yakin untuk ikut apa yang Engkau teladangkan atas kehidupan kami ya Tuhan. Karena hati kami tidak tertuduh lagi. Saat ini kami percaya Engkau sudah membenarkan dan memperdamaikan serta menyucikan kami lagi. Engkau telah menyucikan pribadi kami, nikah, keluarga kami masing-masing. Sehingga kami percaya ada kuasa kasih-Mu nyata atas kehidupan kami. Terbukti saat ini dalam segala keadaan kami, di mana memang kami harus menghadapi semua kenyataan hidup yang Engkau izinkan untuk kami alami. Berikan kekuatan kemampuan kami untuk melaluinya ya Tuhan, dengan kuasa dan kasih setia-Mu melalui panggilan firman Tuhan, untuk selalu ikut Tuhan apapun keadaan kami. Dan Engkau kenal, Engkau memperhatikan, dan Engkau memilih kami saat ini. Terima kasih untuk perhatian dan pilihan Tuhan atas kami. Buatlah kami setia sampai pada akhirnya. Kuatkan kami ya Tuhan. Mungkin kami menghadapi pengalaman baru, proses yang baru dalam pribadi, dalam fisik, dalam tubuh kami, dalam nikah keluarga. Kami percaya Engkau bersama dengan kami, bahwa Engkau akan membuka jalan agar kami dapat menghadapi segala persoalan pergumulan kami. Satu hal kami percaya, Engkau telah sucikan kami lagi. Justru bagi kami yang sakit, kami yang berdosa, Engkau datang ya Tuhan pagi ini, dan kami ucapkan syukur, kami bersyukur, berterima kasih.
Bukan kepada orang yang sehat, bukan kepada orang yang baik, orang yang benar Engkau datang. Justru bagi kami yang merasa sakit, merasa berdosa, kasih-Mu Engkau curahkan, kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk persekutuan dengan firman Tuhan. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang telah menguatkan kami. Sehingga besok Senin kami hadapi lagi hari bersama dengan Tuhan. Dengan pergumulan persoalan yang harus kami hadapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk urapan Roh Kudus yang nyata atas kami. Bagian firman Tuhan. Terlebih dengan kasih karunia melalui tubuh dan darah-Mu yang telah kami nikmati. Dari yang tertua sampai kepada anak-anak kami telah mendapat perdamaian dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Silakan kita duduk kembali. Kiranya Tuhan melalui firman Tuhan sudah memampukan kita lagi untuk kita hadapi lagi hari esok ya. Untuk mengakhiri bulan Juni terlebih lagi kita akan hadapi bulan Juli. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, tapi kita percaya ada kuasa dan kasih setia Tuhan yang menyertai kita semua. Terbukti sampai saat pagi ini Tuhan bersama dengan kita. Tetap lalui hari demi hari bersama dengan Tuhan. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap perhatikan kesehatan kita masing-masing. Dan kita Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kita. Untuk apa yang kita kerjakan, untuk kita lakukan di hari depan. Saya percaya Tuhan selalu menyatakan kasih karunia demi kasih karunia kepada kita semua. Dari yang tertua sampai kepada anak-anak kita, kiranya mendapat perhatian Tuhan. Baik itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua tetap tekun setia sampai akhirnya dalam melihat jawaban dari Tuhan. Tuhan mampukan kita lagi. Terima kasih untuk kebersamaan yang indah, bersekutu melalui firman Tuhan dalam doa penyembahan. Saya juga percaya kita merasakan hadirnya Allah Roh Kudus di rumah kita masing-masing, terutama dengan tubuh dan darahnya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Kiranya Tuhan mengasihi, Tuhan menolong kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita, persekutuan kita pagi ini. Kita tundukkan kepala saja, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih lagi Tuhan, kami panjatkan kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami terima, khususnya perhatian Tuhan, bahkan pilihan Tuhan atas kami nyata, sehingga hari demi hari kami hadapi dengan kasih setia dan kuasa Tuhan yang berlaku atas kami. Segala aktivitas kami mulai pagi, siang, sore, malam, nanti sampai besok pagi, dengan segala hal yang baru, kami mohon penyertaan Tuhan. Percaya Tuhan juga akan selamatkan, Tuhan akan pulihkan, dan Tuhan tolong untuk kami boleh keluar dari wabah yang merebak ke seluruh dunia, dan kami percaya dengan cara Tuhan akan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, selamatkan nikah, keluarga, rumah tangga kami, satukan lagi ya Tuhan, sehingga tidak ada persoalan begitu berat yang merintangi kemajuan dan pertumbuhan kerohanian kami, khususnya sampai kepada mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah pada pagi siang ini dengan menerima berkat dari kasih sayang pengurapan dari Allah Roh Kudus dan Allah Anak dalam korban, yaitu Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua melalui rahmat dan kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri persekutuan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan mengasihi kita semua. Salam dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita.